Nggih, matur nuwun Pak Agung. Sebelumnya ngapunten sama Bu Andria, sebenarnya RPP-nya yang saya kirimkan bentuknya adalah luring, tapi karena peer teaching hari ini kita masih menggunakan virtual, maka saya desain sedikit ke arahkan menjadi daring nanti Bu. Nggih, jadi nanti saya berusaha menyesuaikan, mudah-mudahan jalan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siang, anak-anak? Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Apa kabar? Sehat? Pak. Sehat, Pak. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Di bulan Ramadan cuaca cukup panas, tidak usah keluar-keluar ya karena masih pandemi, tetap di rumah aja ya. Oke, saya mau minta untuk Rita pimpin doa dulu. Nah, pimpin doa dulu sebelum mulai pembelajaran. Saya tak, Pak? Iya, kamu. Mbak Rita berhalangan katanya. Nggak pernah bimbing doa saya, Pak. Oh, enggak pernah mimpin doa. Enggak belajar, nanti semuanya saya kasih giliran agar kelaknya bisa jadi pemimpin yang baik semuanya. Ayo belajar menjadi pemimpin, semangat. Ayo belajar, enggak apa-apa. Niatnya yang penting. Agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, berdoa sudah. Saya ingin mengecek kehadiran dulu. Tunggu saya lihat, harusnya 22 anak. Saya lihat, oke, sekarang yang masuk sekitar 20. Yang enggak ada ini Ngadimin, Ngatno, sama Ngarmin. Ya, mungkin masih gangguan sinyal. Nah. Oke, Bapak juga ingin menyampaikan pesan saya, selama kalian di rumah tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, di mana-mana bawa hand sanitizer, ya. Tetap jaga kesehatan. Anak-anak, pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Kemarin, yang ada contoh KUA, terus sekolahan. Ayo, apa kemarin? Lembaga Sosial. Nah, lembaga sosial. Silakan mic-nya dihidupkan, enggak apa-apa. Bapak pengen tanya, adakah yang masih ingat jenis-jenis lembaga sosial kemarin apa saja? Yuk. Keluarga, Lembaga pendidikan, Ekonomi. agama. Ada lagi? Yang ada Golkar, PDI, apa? Politik. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya masih ingat semua. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, bab baru, yaitu mengenai materi kelangkaan dan juga kebutuhan. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Kesepakatannya apa? Karena sekarang harinya sudah siang, jamnya sudah sangat siang, sudah mulai panas. Biasanya tenaga kalian yang puasa mulai terporsir. Kesepakatannya adalah Bapak pengen pembelajaran mulai dari awal sampai akhir agar kamera di-on-kan. Jadi Bapak tahu kalian masih ada di situ atau tidak. Siap, Pak. Bisa anak-anak untuk kamera di-on-kan? gangguan, Pak. Oh, gangguan ya, ya diusahakan. Tapi diusahakan untuk semua kamera di-on-kan. Mudah-mudahan jaringannya semua lancar. Gangguan jiwa. Ya. Sebentar.
Cek loading, Pak. Saya. Iya. Waktu habis loh, Pak. Belum, baru juga mulai. Sabar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan. Sudah keluar di layar kalian masing-masing? Siap. Keluar. Sudah muncul? Oke. Oke, tujuan pembelajarannya silakan dilihat. Nah, setelah pembelajaran berakhir, saya harap kalian dapat mendeskripsikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kalian dapat menganalisis kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kemudian kalian juga dapat mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia, dan juga dapat menganalisis faktor-faktor kelangkaan atau faktor-faktor dari penyebab dari kelangkaan. Nanti semuanya kalian kemas, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk diskusi di depan teman-temannya yang lain. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah nampak di situ ada gambar? Sudah, Pak. Gambar orang. Oke, sudah nampak gambarnya? Sudah nampak belum? Sudah. 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 Oke, sekarang silakan kalian buat pertanyaan dalam hati kalian. Tidak perlu kalian sampaikan. Kalau mau dicatat boleh dicatat. Kalau disimpan saja, tidak perlu dicatat. Kalian buat pertanyaan. Kira-kira apa, gambar apa itu? Ngapain orang itu? Bagaimana keadaannya? Itu gambar pertama. Lanjut. Sudah ganti gambarnya? Ganti. Oke, ganti. Ini adalah gambar kedua. Masih sama seperti yang tadi. Silakan kalian buat pertanyaan. Satu saja atau dua boleh, enggak apa-apa. Mengenai gambar yang kedua ini. Oke, sudah? Saya lanjutkan lagi. Nah, sudah ganti ya gambarnya yang ketiga? Bagaimana? Sudah muncul gambarnya yang ketiga? Sudah muncul. Oke, sudah. Di gambar yang ketiga itu ada sebuah nenek-nenek. Nah, dia memikirkan sudah lelah rasanya saya tidak bisa menjangkaunya lagi sambil ngos-ngosan. Nah, itu adalah ketiga gambar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan ditemukan dengan dua hal dalam kehidupan itu untuk memenuhi kebutuhan, yaitu yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah kebutuhan. Nah, apa itu keinginan dan kebutuhan? Nanti kita bahas di belakang. Oke, dari tiga gambar tadi yang saya tampilkan di awal, kira-kira pertanyaan yang muncul apa? Saya pengen dari Taufik. Pertanyaanmu apa dari tiga gambar tadi? Atau pilih salah satu gambar. Mic-nya bisa dihidupkan dulu. Gambar yang ketiga, Pak. Kamu pilih, oke. Tentang cabai-cabean. Oh, Lombok deh kok cabai-cabean. Ya. Saya pengen pertanyaan apa yang kamu dapat? Pertanyaan, mengapa kok mahal? Nah, oke. Mengapa kok mahal? Bagus. Nah, kemudian saya mau tanya sama Rohmi. Iya, Pak, siap. Ya, dari tiga gambar tadi, satu pertanyaan. Silakan. Oke, kenapa kok sulit sekali rasanya ya untuk memasak? Padahal kan seharusnya LPG itu banyak, Pak. Tapi di toko-toko kenapa nggak ada semuanya? Oh ya, bagus. Bagus. Nah, kalau yang dari Taufik tadi mahal. Yang kedua, kok susah dicari dari Rohmi. Bagus. Kemudian satu lagi dari Wahyu, coba. Maaf Pak, baru dari kamar mandi. Oh, Bisa lihat gambarnya ya, lagi ya. Pak. Oh ya, mau lihat gambarnya lagi? Ya. Boleh. Ini gambar pertama sudah kelihatan? Sudah. Oke, ini gambar pertama. Ini yang gambar kedua. Hmm. Nah, ini ya, Pak. gambar yang ketiga.
Ya. Kira-kira apa pertanyaan yang muncul kalau setelah kamu melihat 3 gambar tersebut? Apa yang menyebabkan kelangkaan? Oh ya, bagus. Nah, arahnya nanti pembelajaran kita adalah kelangkaan tadi. Kenapa kok bisa gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga? Ini, kelangkaan itu adalah saat alat pemuas itu tadi yang pertama kalau kita lihat gambarnya kekeringan, berarti alat pemuasnya apa harusnya? Air. Air. Di gambar kedua itu tabung gas habis, alat pemuasnya tabung gas, dan yang ketiga cabai. Oke. Saat alat pemuas itu tidak bisa seimbang dengan kebutuhan atau keinginan, itulah yang dinamakan kelangkaan. Nah ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi yang ada keinginan dan juga ada kebutuhan. Silakan dipahami. Apa sih keinginan itu yang mana, kebutuhan itu yang mana? Coba saya pengen dengar suara dari siapa yang kok kameranya banyak yang off ini? Apa jaringannya terganggu? Wiji. Oh, maaf, bukan, maaf. Lutfi, saya pengen dengar suaranya dari Lutfi. Halo? Halo? Ya. Sudah terlihat gambarnya di layar? Sudah, iya sudah. Sudah, oke. Kesimpulannya perbedaan dari keinginan dan kebutuhan itu apa kira-kira? Kalau keinginan itu sesuatu yang kepingin dimiliki tapi tidak melihat seberapa penting barang tersebut. Tapi kalau kebutuhan itu suatu barang atau keperluan yang benar-benar kita butuhkan, yang tidak bisa digantikan misalkan. Oh ya, bagus. Ya, berarti sama-sama hal yang harus kita miliki atau ingin dimiliki, tapi ada skala prioritas atau ya, bagus sekali. Oke, lanjut. Tadi kita sudah bahas kelangkaan. Nah, kalau sekarang kita bahas kebutuhan. Tadi sempat dikatakan sama Lutfi tadi bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang harus segera dipenuhi. Nah, di sini pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kemudian silakan dilihat tabel berikut. Sudah keluar tabelnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai tabel ini? Tidak. Oke, lanjut. Nanti kita di penugasan. Nah, oke. Sekarang kita masuk di penugasan. Sebelum saya memberikan tugas, nah, saya minta kalian membentuk kelompok. Tidak usah banyak-banyak, 2 orang saja masing-masing. Kalian pengennya kelompoknya saya menentukan apa milih sendiri? Ditentukan, Pak. Ditentukan saja, Pak. Ditentukan saja, Pak. Saya sudah capek. Oke, jadi nanti setelah saya pilih kelompoknya, kalian bisa jarprian sama teman yang satu kelompok untuk mendiskusikan masalah yang muncul. Nah, oke, saya bagi untuk Rita satu kelompok dengan Rohmi, untuk Lutfi satu kelompok dengan Indah, untuk Taufik satu kelompok dengan Wahyu, untuk Wiji satu kelompok dengan Yuli, kemudian untuk Yuni satu kelompok dengan Zainul. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi WA kalian masing-masing.
Baik, saya lanjut. Tugasnya apa, Pak? Ini tugasnya. Nah, sudah muncul? Sudah. Sudah. Lembar kerja peserta didik. Aktivitasnya adalah aktivitas kelompok. Ada dua permasalahan atau dua pertanyaan di situ. Yang pertama, apakah kalian pernah menemukan kasus kelangkaan? Kelangkaan apa itu? Dan faktor apa yang menyebabkan munculnya kelangkaan tersebut? Nah, ini saya minta kalian menganalisis atau mengidentifikasi kelangkaan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Karena tadi ada dua orang dalam satu kelompok, jadi keduanya saling-saling memunculkan permasalahan, memunculkan kasus kelangkaannya. Jadi nanti ada dua kasus kelangkaan yang muncul di masing-masing kelompok. Kelangkaannya itu apa dan juga yang menyebabkan apa. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kalian pasti memiliki kebutuhan. Semua orang pasti memiliki kebutuhan, ya kan? Diskusikan dengan kelompok kalian atau dengan teman kelompokmu apa saja kebutuhan dan apa saja kebutuhan di masa pandemi ini. Kemudian klasifikasikan kebutuhan tersebut. Bapak kasih contoh ya. Contoh semisal kebutuhan saya di masa pandemi ini adalah masker. Oke, kebutuhannya adalah masker. Kemudian klasifikasikan masker itu. Kamu lihat tadi. Nah, macam-macam kebutuhan. Kalau menurut tingkatannya masker itu masuk yang mana? Primerkah, sekunderkah, atau tersier? Kalau masker menurut saya ini sangat penting di masa pandemi, oke, saya masukkan di primer. Kemudian menurut waktunya, sekarang atau akan datang. Misal sekarang saya di rumah saja, tidak butuh masker, berarti kebutuhannya masuk di yang akan datang. Kemudian lanjut menurut sifatnya. Masker itu untuk jasmani apa rohani? Nah, karena masker itu untuk jasmani, maka dipilihlah jasmani. Dan yang terakhir, menurut subjeknya, masker itu milik pribadi atau kolektif bersama-sama. Nah, kira-kira itu masuk mana nanti kamu yang tentukan sendiri. Jadi, kamu pilih salah satu kebutuhan, kemudian kamu klasifikasikan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, baik. Bapak kasih waktu, enggak usah lama-lama, 10 menit saja. Silakan jarpi temannya untuk berdiskusi. Sebentar Pak, mau tanya. Oh iya, Taufik, silakan. Tadi kan saya ditanya gambar apa kan gitu ya. Ya, Lombok itu kan mahal, akhirnya langka. Terus ya. saya gimana Pak nyari jawabannya? Bang saya tanya, suruh cari jawabannya apa ya? Sama LPG itu kan langka. Nomor satu, apakah kalian pernah menemukan kasus kelangkaan? Ya. Kelangkaan apa itu? Kelangkaan LPG. Faktor apa yang menyebabkan munculnya kelangkaan tersebut? Ya enggak tahu Bang Pak saya. Lah Terus iya. apa nanti jawabnya? Apa nanti saya lempar ke kelompok lain? Gini saya jelaskan. Setiap kelangkaan yang muncul itu ada faktor penyebabnya. Namanya kelangkaan, ada faktor penyebabnya. Contoh, hari ini di rumah Taufik nggak ada nasi, langka nasi. Apakah penyebabnya? Pertama, bisa karena ibu tidak masak karena puasa. Yang kedua, bisa karena bapak belum beli beras. Yang ketiga, bisa apalagi. Nah, bagaimana untuk untuk faktor-faktor kelangkaan itu apa saja? Kalian bisa cari di sumber-sumber yang berkaitan, bisa di buku, bisa di internet. Gunakan teknologi atau kemajuan teknologi yang ada. Kamu cari di Google faktor-faktor dari kelangkaan, pasti ketemu sudah. Kemudian kamu identifikasikan dengan masalah yang ada. Faktornya apa? Gitu ya Taufik? Iya Pak, terima kasih. Oke, ya, terima kasih.
Ada yang kesulitan lain? Sudah selesai, Pak. Oke, bagus. Ada tadi yang sudah laporan selesai, yaitu kelompoknya dari Zainul dan juga Yuni. Siapa yang mau presentasi ini, Zainul? Zainul apa Yuni? Jainul Saya. aja. Oh iya. Oke, Zainul, silakan presentasikan hasilnya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah menemukan kasus kelangkaan? Ya, pernah. Kelangkaan apa itu? Kelangkaan daging sapi. Dan faktor apa yang menyebabkan munculnya kelangkaan tersebut? Faktornya tidak lancarnya distribusi karena jembatan roboh. Yang kedua, kalian pasti memiliki kebutuhan. Ya. Kebutuhan apa saja dan di masa pandemi ini kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan yang tadi Bapak utarakan, kalau masker, kalau saya hand sanitizer. Oh ya. Identifikasikan kebutuhan tersebut. Kebutuhan tersebut berarti termasuk kebutuhan sekarang, sifatnya itu jasmani. Oh ya. Ya. Yaitu tingkat kepentingannya primer, waktunya sekarang, sifatnya jasmani, dan subjeknya pribadi. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Bagus sekali hasil dari kelompoknya Zainul dan juga Yuni. Nah, berarti sudah paham dengan maksudnya dan juga materi hari ini. Saya pengen kelompok lain yang mau presentasi. Apakah harus saya tunjuk atau mengajukan diri? Kelompok saya, Pak, Mbak Wahyu sudah siap. Mbak Wahyu Bagus. sudah siap, tadi bisik-bisik ke saya. Aku efek gitu. Ya wis, saya sampaikan. Oh, iya. Tapi malu-malu itu, Pak. Harus adil. Dua-duanya presentasi. Oh iya, nanti kalau Wahyu mainnya dua-dua presentasi kan tadi ada dua masalah. Nah, nanti dua-dua Ya. presentasi. Silakan Wahyu dulu sekarang, nanti Taufik. Sekarang kan, Ya, Mbak Pak. Wahyu, saya izin ke belakang dulu ya. Saya mau pipis dulu sebentar. Alasan. Silakan, Untuk Wahyu. yang ini, Pak, kelangkaan LPG, Pak. Oh, sering terjadi? Iya, Oh, penyebabnya karena distribusinya tidak lancar ke desa-desa. Terus kalau harganya mahal juga, Pak. Kadang ini langka LPG-nya. Berarti harga itu termasuk faktor kelangkaan juga ya? Menurut Wahyu? Mempengaruhi, Pak, kalau Oh, harganya mempengaruhi. naik. Ya, Iya. benar. Pak. Kemudian? Terus itu tadi, Pak, yang kelangkaan contohnya LPG. Air bersih juga kadang gitu kan, Pak. Kekeringan. Kalau petani kalau kekeringan juga berdampak negatif karena kekurangannya air, tidak bisa tanam. Kalau di desa, Pak, karena saya rumahnya desa. Ya. Oh iya, bagus. Bagus sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan kelangkaannya apa dan juga penyebabnya apa. Oke, untuk soal yang kedua, karena tadi dimintanya adil, sekarang Taufik. Nah, satu contoh kebutuhan di masa pandemi ini, Taufik. Mic-nya. Ya. Alkohol. Alkohol. Di masa pandemi yang sulit apa sih? Kok lali aku, ya Allah. Aku nggarap. Saya itu ngerjakan nomor 1, Pak. Dikerjain sama Mbak Wahyu di Surabaya.
Untuk bahan sanitizer itu kan dibutuhkan Oh, alkohol. ya. Maaf, Minta maaf tolong saya. dia nomor dua. Ya, Soalnya nomor 2 itu apa tadi, Pak? soalnya nomor 2, di masa pandemi ini pastikan kamu punya kebutuhan khusus. Kebutuhan di masa pandemi. Nah, Ya. ambil satu contoh kebutuhan. Ya. Kemudian klasifikasikan menurut tingkatannya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Mbak Wahyu tolong saya bingung. Mbak Wahyu tolong saya enggak tahu. Oh, gimana? Tadi suruh diskusi kok. Iya Pak, ini Pak. Contoh. Tolong Mbak Wahyu, bukan malah dijatuhkan, tolong. Bukan Nah, dijatuhkan. enggak apa-apa, Wahyu, enggak apa-apa. Nanti untuk penilaiannya, jadi saya enggak samakan. Untuk penilaian kelompoknya, jadi nanti Wahyu 80, Taufik 20 gitu nanti. Oke Pak, contoh kebutuhan sekarang semuanya pasti butuh Pak, pandemi makan itu butuh Oh Pak ya, biar sehat. Nah, bagus. makan itu adalah kebutuhan pokok. Kemudian menurut waktunya sekarang Pak butuh makan. Kalau nggak makan nanti nggak bisa hidup. Tuh, tapi kan Terus puasa. Wahyu enggak puasa hari ini. ya nanti kalau buka Nah, Pak, berarti kan kita kebutuhannya butuh buka kebutuhan sama sekarang apa akan sahur. datang? Iya. Terus habis itu menurut sifatnya apa Pak? Jasmani Pak, makan itu. Apakah hanya jasmani? Rohani, kesehatan itu jasmani apa rohani ya Pak? Rohani juga, karena kalau lapar itu terganggu fisik saya. Nah, Masya bagus. Allah, gitu ya Allah. Bagus. Gitu Nah, kan. bagus. Taufik tadi meluruskan. Ya, makan itu jasmani juga, rohani juga. Benar. Oke. Nah, Menurut sifatnya pribadi Pak, kan untuk makan pribadi. oh ya, bagus, benar. Sip. Nah, oke. Itu tadi dari kelompok yang kedua. Sekarang satu lagi. Kelompoknya masa saya tunjuk. Oh ya, bagus. Sudah usah ditunjuk. Alhamdulillah pembelajaran interaktif. Ini Silakan. Pak, yang kelangkaan Pak. Oh ya, kelangkaan. Yang saat ini mungkin nanti malah hari ini loh Pak. Jadi kelangkaan mungkin karena kiriman LPG juga sekarang dikurangi Pak dari agennya. Dari 100 berapa sekarang per agen tinggal 80 Pak itu ngirimnya. Wah, bagus. Indah punya Menjadi datanya. menjadi langka nanti karena apa? Kebutuhan kita mendekati Lebaran kan semakin meningkat Pak LPG, dan lagi juga orang-orang di rumah kan pada nyetok. Jadi mereka nyerbunya ke agen-agen, dan agennya sekarang itu kalau ngoling ke distributornya juga sulit Pak. Kemarin dapat juga 80. Kalau jadi curhat. Itu berarti penyebabnya karena apa? Mbak Indah Banyak yang nimbun. ibunya punya toko, Pak. Mbak Indah tuh ibunya punya toko, jadi tahu. Iya, orang tanya Bu Indah punya, Mbak Indah punya toko. Bukan orang tua. Pasar. Iya. Nanti mau diwariskan ke Indah. Jadi sekarang itu dia harus belajar apa barang-barangnya untuk pewaris tunggalnya, ya. Oh, iya. Jadi saya tahu. Berarti faktornya apa, Indah, kira-kira? Kenapa kok langka? Pak. Karena apa pekerjanya banyak yang sudah mudik, kan mudiknya beberapa hari yang lalu sudah mudik Pak, kebanyakan kan gitu. Sekarang kan semuanya semakin langka Pak, agak mahal sedikit sekarang, agak naik lah ini. Per pekan Pak dari ini Pak. Oh, per pekan. Oh ya, bagus. Tahu kan? Benar. Indah itu suka bantu masak mamanya. Iya, ternyata pengetahuannya dieksplor di lingkungannya dengan baik. Megengan itu ngerti, itu megengan. Iya, per pekan tuh harga ayam, harga cabai sekarang naik lagi. Kemudian kira-kira dari kelangkaan tadi yang Indah sebutkan tadi, ada dampaknya enggak? Ada dampaknya enggak? Oh, ada Pak. Dampaknya itu tadi orang-orang jadi itu Pak. Biasanya ater-ater sekarang tidak ater-ater Pak, karena harganya mahal Pak. Oh, gitu ya. Enggak, maksud saya yang berkaitan dengan LPG itu ada dampaknya enggak, semisal harganya jadi lebih naik atau iya gimana? pasti Pak, tapi kalau dari agennya itu tetap harganya Pak, yang menaikkan itu justru toko yang kecil-kecil itu Pak. Oh, berarti termasuk Indah juga menaikkan harga?
Iya, tidak, Pak. oh iya, saya kemarin beli itu mahal Pak, Masya Allah. Yang biasanya Blue sama gas yang mamanya naik, Pak. Indah, saya dikasih makanan mateng karena LPG mahal, dikasih mentahnya saya Pak. Blue gas yang Oke, naik, Pak, sudah. sekarang, Pak. Sudah puasa ini jangan bahas makanan. Lanjut untuk yang kasus kedua tadi, Indah, gimana pendapatnya kelompokmu? Kasus yang kedua ini yang sekarang kebutuhan itu, Pak, ya. Saya Ya. kira makan seperti Bu Wahyu sama vitamin C dan madu, Pak. Oh Selain ya, masker itu. vitamin. Ya. Ya, biar kita semakin Kemudian strong di klasifikasinya? kalau vitamin C itu sama masker, HS dan lain-lain itu kebutuhan primer, Pak. Ya. Dan harus dipenuhi sekarang, tidak bisa ditunda. Ya. Sifatnya itu jasmani dan rohani, Pak. Kalau sakit kan rohaninya, Pak. Oke. Menurut subjeknya pribadi itu, Pak. Oh, pribadi. Ya, bagus. Makasih, Pak. Oke. Bagus. Itu tadi 3 kelompok yang dengan bagus memaparkan hasil presentasinya. Mungkin ada lagi, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Mungkin ada yang mau presentasi, silahkan. Saya Pak. Ada, oke. Baik, Rita, silakan. Tadi 1 kelompok dengan siapa, Rita? Bu Rohmi Pak. Bu Rohmi. Saya Pak. Oh ya, sama Rani. Oke, silakan. Yang mau presentasi Rita apa Rani ini? 2 R ini. Rita Pak, Mbak Rita. Oh, Rita. Ya, silakan Rita. Kasus kelangkaan itu tadi ya Pak. Yeah. Pernah menemukan minyak gas Pak. Minyak gas itu Dulu. minyak tanah. Ya, yang minyak tanah. Minyak. Oh, saya kok sempat bilang minyak gas itu yang mana? Minyak tanah. Kawan-kawan. Dulu Pak, dulu. Oh dulu, pas masih TK paling ya. Enggak Sekarang Pak. sudah Ya. Lengok gas itu, Bu. Oke, silakan Rita. Mengenai minyak tanah apa yang bisa digali? Pernah kelangkaannya minyak tanah karena adanya peralihan dari minyak tanah ke gas. Tuh. Kemudian yang dibutuhkan sama dengan Pak Jainul, Pak, hand sanitizer. Kebutuhan primer, kebutuhan pribadi, kebutuhan primer karena lagi pandemi, kebutuhan pribadi, kebutuhan jasmani. Satunya apa itu? Sekarang, Pak, kebutuhan sekarang. Oh, ya, bagus. Oke, dari hasil diskusi kita hari ini, kita akan tarik sebuah kesimpulan mengenai materi kita. Yang pertama mengenai kelangkaan. Berarti tadi disebutkan apa kelangkaan itu, anak-anak? Adanya ketimpangan, Pak. Ya, ada ketimpangan. Apalagi? Sulit ditemui. Sulit ditemui. Apalagi? Sulit didapatkan. Oke, sulit didapatkan. Apa yang sulit ditemui, sulit didapatkan, kemudian ketimpangan tadi, apa yang terjadi ketimpangan itu, yaitu kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan, Pak. Alat pemuas kebutuhan, bagus. Jadi intinya adalah kesimpulannya, apa itu kelangkaan? Kelangkaan terjadi apabila kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak seimbang dengan alat pemuas yang ada. Itu menyebabkan sebuah kelangkaan yang menjadikan sebuah permasalahan ekonomi. Kemudian kesimpulan kedua mengenai kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi karena kalau tidak akan mengancam kelangsungan hidup. Bagus ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Bagus anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akhiri pembelajarannya, saya minta kalian di rumah tetap jaga kesehatan, kalau keluar-keluar menggunakan masker, kemana-mana selalu bawa hand sanitizer, karena sekarang sudah banyak hand sanitizer yang bentuknya kecil, bisa dimasukkan di saku kantong. Ya. Jangan capek-capek, jangan keluar jauh, karena sudah 5 hari lagi, mudah-mudahan kita sampai di hari raya Idul
Fitri. Kemudian, alhamdulillah. Setelah ini kan kita libur hari Idul Fitri, nanti ketemu setelah hari Raya Idul Fitri. Untuk materi berikutnya, setelah pertemuan nanti kita bertemu lagi, saya minta kalian di rumah selama libur tetap membaca-baca. Baca materi untuk mapel IPS, saya minta kalian membaca materi mengenai tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Nah, itu tugas sekalian selama liburan Idul Fitri. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya tidak mengenai materi hari ini? Besok libur, Pak. Besok ya, mulai besok sudah libur. Belajar di rumah. Jangan biasakan untuk selalu menggunakan kata libur. Karena minggu jelas libur, Pak. Siswa itu tidak ada liburnya untuk belajar. Meskipun minggu tetap belajar, tapi belajar untuk mendalami kehidupan. Nggak mudik, Pak. Nah, kita tetap sama-sama patuhi. Kita sama-sama patuhi aturan dari pemerintah. Kita tetap merayakan Idul Fitri, tapi di rumah saja. Baik anak-anak? Enggak. Baik anak-anak, apabila tidak ada yang ditanyakan, sudah. Apabila tidak ada yang ditanyakan, oh iya satu lagi. Tadi saya hampir lupa. Nanti saya akan kirim evaluasi. Jadi bentuk penilaian evaluasinya. Saya akan kirimkan soal ke grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan, kemudian nanti kalian kirim balik ke saya. Bentuk pilihannya, bentuk soalnya nanti ada 10 pilihan ganda dan juga 5 uraian yang berkaitan dengan materi kelangkaan dan kebutuhan. Jadi tugasnya 2. PR tadi soal, tugasnya tadi soal 15 soal, kemudian tugas yang kedua adalah membaca materi berikutnya mengenai tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Bisa dipahami anak-anak? Untuk ngirimnya di grup apa Japri, Pak? Untuk pengirimannya langsung Japri aja, ya, biar tidak menumpuk di grup nanti. Saya pikir Pak, libur. Saya pikir libur nggak ada PR, Pak. Jangan biasakan untuk libur nggak ada tugas. Untuk tadi Romi bilang di GCR, maaf, saya mohon maaf lagi, untuk akun GCR saya lagi bermasalah, sepertinya emailnya lock, jadi tidak bisa kebuka. Jadi langsung kirim Japri aja ya nanti. Siap, Pak. Oh, siap, nggih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati. Semoga kita bertemu lagi setelah hari raya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wen. Ya. Monggo Bu komentator. Wiji, Pak. Bu Yuni dulu atau Pak Wiji dulu boleh? Ya, saya dulu. Pak Wiji monggo. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir untuk Pak Wahyu, saya lihat untuk pendahuluan sudah baik, Pak. Jadi kegiatan intinya juga semua materi sudah terakomodasi ke peserta didik, termasuk untuk penutupannya sudah semua tersampaikan. Terus untuk ritmenya sudah baik, jadi kesannya peserta didik juga ikut dalam proses pembelajaran. Intinya menurut saya pribadi sudah baik, tidak ada masalah. Gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Makasih Pak Wiji. Lanjut Bu Yuni. Iya. Ya Pak, untuk Cak Wen, saya panggil Cak Wen ya. Nggih, monggo. Akrab gitu Pak. Ya, secara keseluruhan sama seperti pendapat dari Pak Wiji, sudah baik. Dari mulai pendahuluan, inti sampai penutup itu juga sudah baik. Dari inti semua materi sudah
kena itu, sudah mengena materinya. Ini penampilan dari Cak Wen ini santai tapi pasti. Ya, tadi waktu menjelaskan itu kelihatannya nyantai tapi pasti, jelas, lebih jelas. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Monggo Bu Andri. Terima kasih Pak Wahyu. Akhirnya penangannya sampai lama. Sudah dari kegiatan pendahuluan, inti sama penutup sudah dilakukan semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Suara juga sudah lantang. Juga guru yang sama seperti Pak Taufik kayaknya Pak, bisa jadi guru ideal. Dimana yang satu yang saya angkat dari Pak Wen itu bisa mengajak peserta didik untuk mau aktif gitu. Itu sulit tuh, karena saya tahu di awal itu pendahuluan tadi mengajak peserta didik aktif pada materi yang lalu. Berarti kalau dilihat dari seperti itu kan siswanya benar-benar yang kemarin itu nyantol gitu ya. Makanya saya tadi sudah bilang pergunakan siswa-siswa yang pinter itu untuk yang seperti itu, jadi aktif sekali, jadi tidak hanya dimonopoli oleh Bapak Ibu gurunya saja. Untuk membuat anak mau berpikiran kritis itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, karena di sini evaluasinya masih dalam bentuk yang sama, pilihan ganda semua nih Pak nggih. Jadi kalau dilihat dari Pertijeng kan hanya menampilkan pembukaan maupun pendahuluan, inti dan penutup, jadi tidak diperlihatkan untuk penilaiannya. Jadi di sini sudah bagus. Kita mempunyai ternyata di kelompok 3 banyak juga guru-guru yang potensi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya Pak Agung, kalau mereka bisa dijadikan guru yang profesional, tetapi tinggal perjuangan di UP-nya saja yang harus lebih ditingkatkan. Itu KKM-nya cukup tinggi, 70. Kalau nilainya tidak 70, meskipun di sini jenengan tinggi-tinggi, tetap tidak akan lulus. Oke, jadi monggo sama-sama, karena di sini sudah bagus, tinggal yang di UP. Berjuang yang di UP yang terakhir yang harus seperti orang jihad. Semangat ya. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Andria. Terima kasih Bu Andria. Pak Wen, kesannya sama ya kesannya dengan Bu Yuni, Pak Wiji, Bu Andri, saya sama. Jadi Pak Wen itu nyantai tapi komunikatif ya, komunikatif. Nah, untuk keunggulan Pak Wen menjalin komunikasi dengan audiens yang baik itu tadi, itu menjadi kekuatan Pak Wen ya. Oke, karena Pak Wen hasil pendidikan pondok, wah misalnya ya. Yang pondok, saya malah hasil pendidikan jalanan saya Pak. Jadi saya selama SMA dan kuliah itu hidupnya di jalan tok itu. Oh ya bagus itu ya. Makanya sekarang ngisi anak pondok nggak kemana-mana, di pengalaman yang kemana-mananya kan sudah dijalani pada saat mahasiswa ya toh. Gitu. Oke, kesannya sama Pak Wen ya. Oke, jadi nggak banyak catatan yang ada di saya ya, sehingga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah tampil dengan baik hari ini ya. Matur nuwun. Tapi apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, karena ini tampilnya itu bergilir lah, semakin hari semakin baik. Harapannya hari Senin itu sempurna semua gitu ya. Wah, sempurna semua wis. Langsung wis ya. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya.
kita mulai hari Senin, kita jadwal tetap seperti hari ini tadi ya. Kita mulai nanti antara jam 7 sampai 7.30 ya. Biasanya teman-teman untuk gabungnya itu kan ada yang gampang, ada yang susah kan gitu ya, tergantung daerah masing-masing. Harapannya 7.30 sudah on, nanti bisa kita mulai seperti untuk selamat untuk yang menjalani puasa beduk bisa segera berbuka ya. Monggo Bu Rita. Baik,